apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Maaf berarti ini mengganggu waktunya karena kami harus menyelesaikan tugas dari program calon pemula yaitu pada modul 331. Jadi ada beberapa pertanyaan Ibu. Ini katanya nanti untuk pembukaan sekolah ya, tapi harus banyak belajar dari nanti sebagai kepala sekolah di SD Landusari. Oke. Yang pertama Bu, ini sesuai dengan arahan dari panduan pertanyaan wawancara. Yang pertama itu yang saya tanyakan, selama ini Bu ya, bukan menjadi kepala sekolah 1 periode lebih nih Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Bu? Oke. Dilema etika atau bujukan moral ya. Iya. Nah, ini tentu terkait dengan keseharian kita, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, karena kita hari-hari kita urusannya dengan anak-anak, dengan teman-teman, dengan masyarakat gitu, yang semuanya pastinya melibatkan moral dan etika. Nah, tapi tidak semuanya selalu berjalan baik-baik saja. Kasus-kasus itu pasti ada, baik kecil maupun besar gitu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus tersebut gitu ya? Ketika kasus itu muncul, kita mesti perlu mengamati dulu gitu ya. Kita amati dulu kejadiannya apa sih gitu. Ketika kita sudah paham benar dengan kejadian ini, kita pastikan dulu kejadiannya kita paham benar gitu. Ketika sudah paham dengan kejadiannya, baru kita lakukan identifikasi terhadap faktor penyebabnya. Yang bikin kasus ini ada itu apa gitu, kita identifikasikan dulu. Nah, ketika sudah teridentifikasi dengan baik, kita sudah menemukan beberapa faktor, jangan hanya satu faktor, nanti akan merugikan salah satu pihak gitu. Tapi kita harus lihat dari beberapa faktor. Nah, ketika faktornya sudah kita temukan, kita mesti pikirkan ini untuk kasus yang seperti ini, kira-kira alternatif solusinya itu apa gitu. Jadi ketika kita mencoba mencari solusi atas satu kasus, itu kita tidak bisa hanya langsung pilih satu solusi itu enggak, tapi kita coba buat skema beberapa solusi gitu. Nanti ketika kita punya skema beberapa solusi, kemudian kita kaji ulang dari solusi-solusi tersebut gitu, mana kira-kira solusi yang paling tepat, mana solusi terbaiknya, dengan mempertimbangkan dampaknya, dengan mempertimbangkan baik buruknya, dengan mempertimbangkan akibatnya gitu. Dan untuk solusi ini kita perlu juga berdiskusi dengan tim kerja, dengan teman sejawat, atau mungkin juga dengan pihak-pihak lain yang kira-kira terkait dalam kasus ini gitu. Jadi ketika ada kesepakatan atas solusi terbaik tadi, nanti kita akan lebih enak untuk menjalankannya. Ini solusi terbaiknya, ini kesepakatan bersama. Jadi nanti tidak ada pihak yang itu kan solusi ini Ibu Bapak, bukan solusi saya gitu. Itu tidak akan terjadi karena kita sudah lakukan sudah buat kesepakatan gitu untuk solusi yang akan kita pilih atas kasus yang kita hadapi. Itu berarti sudah melalui kayak semacam rapat gitu Bu ya. Rapat bisa, diskusi bisa, saling sharing, saling memberi masukan, berpendapat. Kemudian ini Bu, untuk pertanyaan kedua Bu ya, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, jadi yang sama-sama benar. Kadang kita kan, oh ini benar gitu Bu ya, bingung. Nah ini
sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, bagaimana Bu cara mengambil keputusannya? Oke, ada dua hal yang sama-sama kebenarannya gitu ya. Iya. Pihak ini benar, pihak ini benar gitu. Usulan yang ini benar, pendapat yang ini juga benar gitu. Ya tidak apa-apa gitu, karena masing-masing kebenaran yang dibawa tadi tentu punya maksud, punya tujuan yang baik gitu ya. Terus bagaimana kita ambil mana ini yang mau kita pilih, kebenaran mana yang kita akan utamakan, yang akan kita ambil, yang akan kita laksanakan bersama gitu. Kita pikirkan saja apa dampaknya, apa efeknya gitu. Ketika misalnya kebenaran A, ketika kita ambil kebenaran A ini, yuk kita kaji, yuk kita lihat dampak baik apa yang nanti akan muncul dari kebijakan A, dari kebenaran A. Kemudian kebenaran yang B pun sama, kita lakukan hal yang sama. Dampak baiknya apa, efeknya apa, kemudian kira-kira ini nanti kalau kita laksanakan gampang apa tidak, bisa kita laksanakan bersama apa tidak gitu. Baik, tapi kita tidak bisa laksanakan, angel dong gitu. Atau yang ini jangan api-api nemen, tapi kalau kita sedikit berikan tambahan gitu, kita poles sedikit jadinya baik dan kita bisa lakukan. Kan tidak semua kebenaran itu kebaikan itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Kadang-kadang ada faktor yang membuat beberapa pihak itu tidak bisa laksanakan hal itu walaupun baik. Maka kita harus pilih yang bisa diterima dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Berarti yang istilahnya penting dulu, kemudian untuk bersama Bu ya. Bisa dilaksanakan gini, dampak baiknya apa gitu. Dua-duanya kita lihat dampak baiknya. Ketika dampak baiknya sudah muncul, mana yang lebih banyak dampak baiknya? Ketika itu kita ambil keputusannya dengan dampak baik yang banyak dan bisa dilakukan oleh semua pihak. Yang ketiga Bu, ini Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan Bu? Biasanya kalau dalam pengambilan keputusan itu saya mengambil langkahnya juga tidak perlu sesuai dengan teori begitu ya. Saya sesuaikan saja dengan kondisi di lapangan, tapi minimal ada pegangannya, ada pedomannya gitu. Nah, sebelum saya mengambil keputusan, mengambil langkah, tentu saya kenali dulu. Yang pertama saya mengenali dulu nilai-nilai kebenaran apa sih yang dibawa, nilai-nilai kebenaran apa sih yang jadi konflik begitu. Yang jadi kasus ini muncul itu sebenarnya nilai apa yang bertentangan gitu. Nah, ketika saya sudah temukan nilai yang bertentangan tadi, kemudian saya lihat ini yang punya kepentingan ini siapa, yang jadi konflik ini siapa gitu, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kasus ini, dalam konflik ini gitu. Ketika sudah ketemu tadi nilainya, saya sudah tahu yang dipertentangkan dia apa gitu, kemudian orang yang terlibatnya saya sudah tahu juga siapanya tadi, kemudian saya identifikasi fakta, realitanya seperti apa sih. Mungkin saya bisa amati sendiri, saya bisa juga bertanya pada saksi, saya bisa bertanya pada pihak-pihak lain yang kebetulan tahu atau melihat atau ada di sekitar kasus tersebut gitu. Nah, ketika sudah ada faktanya tadi ya, maka untuk yang kemudian saya pikirkan ini, kalau seperti ini berarti pihak mana yang benar, mana yang salah, nilai apa yang benar, nilai mana yang kurang benar gitu ya. Nah itu terus setelah ada ada perbandingan dari dua pihak tadi, untuk berikutnya akan saya pikirkan lagi ini yang sesuai dengan paradigma atau yang sesuai dengan situasi yang sekarang terjadi, yang mana gitu yang bisa diambil gitu. Nah,
sama-sama benar sih, tapi yang kondisional seperti sekarang itu mana gitu, yang cocok, yang bisa diterapkan mana gitu. Nah setelah itu baru saya ambil keputusan. Saya mengambil keputusan, tentunya keputusan tadi seminimal mungkin resikonya gitu ya, dengan resiko yang minimal, resiko minimal konflik gitu ya. Jadi ketika keputusan itu saya ambil, ini tidak membuat konflik baru gitu kan, aneh ketika sudah ada konflik, ada kasus, saya ambil kebijakan, ambil keputusan, kemudian itu jadi konflik baru, tidak ada gunanya dong gitu. Tidak menyelesaikan masalah, tapi malah nanti tambah masalah baru gitu. Wah tidak, nanti jadinya panjang gitu. Maka pada prinsip pengambilan keputusan ini perlu kita pegang. Keputusan yang kita ambil harus minimal konflik, kemudian bisa disepakati dan dijalankan oleh kedua belah pihak. Nah setelah itu misalnya ini saya, berarti nanti untuk kasus ini saya punya alternatif solusi 1, solusi 2 gitu ya. Sudah saya punya punya alternatif solusi gitu, solusi 1, solusi 2 gitu. Nanti saya coba pakai solusi 1, dampaknya apa, efeknya apa. Solusi 2, dampaknya apa, efeknya apa. Itu pun saya mesti punya lagi alternatif lain gitu, solusi yang ketiga gitu, biar nanti ketika pakai solusi 1 tidak bisa saya jalankan, saya pakai solusi 2 tidak bisa jalankan, saya masih punya cadangan 1 solusi lagi. Jadi ketika nanti di tengah jalan itu ternyata kebijakan yang saya mau lakukan itu tidak bisa terselesaikan dengan solusi 1 dan solusi 2, saya masih punya cadangan solusi yang ketiga gitu. Jadi saya tidak bingung nanti ketika kok tidak bisa ini pakai 1, 2, saya coba pakai yang ketiga gitu. Nah kalau misalnya dengan 3 solusi yang saya punya, dengan solusi 1, 2 ada solusi alternatif atau pilihan lain juga, tentunya saya akan pilih yang berdampak paling baik dan bisa dilaksanakan oleh semuanya. Nah ketika sudah seperti itu, sudah ketemu solusi terbaiknya, saya ajak diskusi, saya ajak sharing, saya ajak musyawarah untuk mendapatkan satu kesepakatan bersama, satu keputusan bersama yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Bukan hanya sekedar diterima, tapi juga harus bisa dilaksanakan gitu. Nah ketika semua pihak sudah sepakat, sudah menerima dan mau melaksanakan, kita tidak berhenti di situ. Saya mesti amati beneran enggak dilaksanakan, beneran enggak dikerjakan. Ketika saya sudah lakukan pengamatan atas aksi yang dilakukan, kemudian saya pun akan lakukan evaluasi. Ketika saya lakukan evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan tadi, kalau memang hasilnya sudah sesuai dengan target gitu ya, alhamdulillah saya pasti akan berikan apresiasi baik. Tapi kalau misalnya kok belum sesuai dengan targetnya, ya kita cari lagi bagaimana ini kok targetnya tidak tercapai misalnya, apalagi yang kita harus lakukan. Jadi nantinya kita sama bisa saling mengevaluasi diri kita sendiri, kita bisa merefleksikan kinerja kita sendiri, kita bisa refleksikan tim kerja kita, hingga nanti ada satu keputusan solid untuk penyelesaian. Kira-kira seperti itu. Nah ini Bu, seperti tadi kan langkah-langkahnya ya Bu ya. Nah ini ada satu Bu, kira-kira mana yang dianggap Ibu paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Hal yang paling efektif untuk penyelesaian sebuah kasus gitu ya, itu tentunya keputusan tersebut dapat membawa dampak baik. Yang pertama itu dampak baiknya kita mesti dapat gitu. Kalau satu keputusan tidak berdampak baik, bahkan tidak berdampak apa-apa,
ya buat apa keputusan itu diambil, buat apa keputusan itu dijalankan bareng gitu. Pegangan kita pertama adalah membawa dampak baik gitu. Kemudian yang kedua harus bisa dilaksanakan oleh semua pihak gitu. Bukan hanya pihak tertentu yang bisa melaksanakan, nanti aneh, pasti keputusan itu tidak bisa dijalankan dengan baik kalau hanya untuk pihak-pihak tertentu saja. Terus ya, tadi Ibu di sini ada banyak istilah dampak baik yang tadi itu kemudian harus dilaksanakan untuk semua pihak. Kan Mbak, berikutnya nih Bu, sebenarnya Bu, dalam tadi ada beberapa etik dalam pengajuan Bu ya. Kemudian ini Bu, pengambilan keputusan kira-kira tantangannya apa saja Bu? Sebuah keputusan pasti punya tantangan gitu ya. Karena masing-masing orang punya pola pikir, masing-masing orang punya pendapat, masing-masing orang punya kepentingan yang berbeda. Jadi kalau ditanya tantangannya apa gitu, tantangan yang pertama tentunya perbedaan kepentingan gitu. Perbedaan kepentingan antar individu, antar kelompok. Yang berikutnya adalah keberagaman pola pikir. Yang ketiga tentunya keikhlasan hati. Nah, kenapa seperti itu gitu ya? Karena tidak mungkin satu keputusan itu kita berharap gitu ya. Kita tidak bisa berharap ketika kita membuat sebuah keputusan itu akan diterima oleh banyak pihak. Itu sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pihak-pihak tadi punya pola pikir yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda, punya gaya hidup yang berbeda, punya gaya gaya belajar, gaya mengajar dan lain sebagainya yang berbeda juga gitu. Dan itu wajar gitu. Nah, apa yang kemudian harus bisa kita lakukan, tantangannya adalah kita sama-sama belajar untuk berikhlas hati gitu. Bahwa kita tidak bisa egois dengan prinsipnya kita tidak bisa egois dengan maunya kita gitu. Kita lihat sesuatu yang lebih luas, kita lihat sesuatu kepentingan yang lebih banyak, kita lihat manfaat yang lebih untuk semua orang gitu. Jadi ya tadi kita belajar untuk ikhlas bahwa saya mesti kendalikan diri, tidak egois dengan kepentingan saya, dengan maunya saya, demi satu kepentingan lain yang lebih besar. Ya, keragaman diambil dengan keikhlasan. Iya. Ini Bu, pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini menjadi kepala sekolah Bu? Tergantung ya, situasional gitu. Kita mau eksekusi di tempat saat itu atau kita mau lewat beberapa prosedur yang harus kita jalani, situasional gitu. Artinya kita lihat jenis kasusnya, kita lihat jenis permasalahannya, kita lihat cara penyelesaiannya gitu. Kalau misalnya satu masalah atau satu kasus ini darurat, satu kasus ini membutuhkan penanganan saat itu juga, ya kita selesaikan saat itu dengan prosedur yang sederhana gitu. Tapi kalau misalnya kasus atau masalah ini cukup berat, butuh pemikiran yang panjang, melibatkan banyak pihak, maka ya kita ikuti langkah-langkahnya. Saya buat jadwal, kira-kira nanti untuk langkah pertama saya melakukan kapan, saya mau ketemunya dengan siapa, atau pihak mana yang terlibat gitu. Kemudian ketika selesai ketemu dengan pihak ini, nanti apa lagi yang harus saya kerjakan, itu terprogram gitu, sesuai dengan prosedurnya. Kenapa? Karena ini melibatkan banyak pihak, kita
bisa seenak kita sendiri, kita tidak bisa main cepet-cepetan, kita tidak bisa juga ngawur-ngawuran gitu, karena ini efeknya besar gitu, dampaknya banyak gitu. Maka kita harus punya langkah-langkah yang kita mesti harus lakukan, kita punya prosedur yang jelas, kemudian kita juga perlu banyak kerjasama, kolaborasi gitu, agar apa yang kita lakukan ini hasilnya nanti maksimal gitu. Tapi kalau kasusnya itu kok yang ada itu di tempat harus diselesaikan saat itu juga, ya kita selesaikan saat itu juga dengan prosedur yang sederhana, dengan prinsip yang tadi saya sampaikan, minim konflik dan baik untuk semua. Iya, oke. Tergantung kasusnya Iya. berarti Bu ya. Cukup Mbak Isna? Iya. Bu, ini Bu, selama menjadi kepala sekolah Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bu yang mengambil dengan kasus di lima etika Bu? Oke. Dalam pembahasan keputusan ya, kalau kita berbicara, saya berbicara sebagai kepala sekolah, Iya. sebagai manajer di sebuah satuan pendidikan, sebagai pimpinan di sebuah satuan pendidikan, dan itu saya tekankan bahwa saya sebagai kepala sekolah itu saya tidak akan pernah bisa berjalan sendiri tanpa adanya tim kerja. Jadi hal yang memudahkan saya dalam mengatasi masalah, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi atau yang saya hadapi, faktor yang mempermudah saya garis bawahi itu adalah tim kerja yang solid. Ketika kita punya tim kerja yang solid, maka seberat apapun masalah atau kasus yang kita hadapi itu pasti akan dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian kesolidan ini juga mesti ada satu kesepakatan bahwa apapun yang terjadi itu, konflik itu di satu lingkungan, di satu komunitas biasa. Dan konflik ini kita jadikan sebagai sarana untuk membangun kebersamaan dan membangun kekuatan demi kemajuan tim yang kita punya dan demi kemajuan satuan pendidikan yang kita ada di dalamnya. Berarti kerjanya tim Bu ya? Iya, kerjanya tim. Kita teamwork, kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri karena kan masing-masing orang punya potensi yang berbeda. Jadi dari potensi-potensi yang ada tadi kita kumpulkan, kita satukan, kita garap bersama-sama, kemudian nanti akan jadi satu kekuatan besar yang bisa membawa perubahan baik ke depannya. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua tadi yang disampaikan oleh Bu Tanti ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di lima etika Bu? Iya, seorang pimpinan, seorang kepala sekolah itu bukanlah manusia hebat, bukan manusia super, bukan orang yang serba bisa. Saya terutama gitu ya, tentunya punya banyak hal yang kurang gitu, punya banyak hal yang belum pas gitu. Nah, dari beberapa permasalahan, beberapa kasus yang terjadi, atau dari hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas keseharian saya gitu, tentunya pelajaran yang saya bisa ambil adalah bahwa kita harus selalu belajar. Kita harus belajar di sini bukan hanya kita belajar tentang sesuatu yang terkait dengan materi yang harus kita pelajari, bukan, tapi kita juga harus bisa belajar membaca situasi, belajar membaca lingkungan juga, dan belajar untuk melihat kepentingan dari banyak pihak. Kemudian dengan permasalahan tadi itu tentunya akan menjadi satu energi positif gitu, akan menjadi satu tambahan pengalaman, tambahan kekuatan buat saya gitu, bahwa
dengan masalah ini saya bisa ini, dengan kejadian ini saya bisa ini, dan saya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada dampak baiknya dan ada manfaatnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih Bu, ini pengalamannya sungguh luar biasa buat kami para CGP Bu ya di angkatan 9 ini. Jadi kepala sekolah itu sudah punya pengalaman banyak tentang kasus-kasus. Jadi dalam pengambilan keputusan pun harus lebih ideal dalam arti lihat situasinya gitu. Ya, Bu, terima kasih Bu ya sudah mengganggu waktunya. Sama-sama. Mohon maaf. Mungkin lain waktu saya bisa silaturahmi lagi ke sekolah sini. Terima kasih Oke. Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat untuk semuanya. Amin.